Sebelum digelar sidang kabinet, Prabowo bersama anggota Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membayar zakat mal dan fitrah di Istana Negara Jakarta. Pembayaran zakat tersebut disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional. Diketahui, sidang kabinet hari ini membahas soal persiapan Hari Raya Idul Fitri terkait ketersediaan kebutuhan pokok, infrastruktur transportasi hingga pelayanan publik yang maksimal. Yang kita tentukan harus sampai ke mereka, yaitu antara 400.000 sampai dengan 1,6 juta rupiah per orang. Kita juga bersyukur baru di pemerintahan kita pengemudi online mendapat bonus hari raya. Terima kasih. Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Reda Mantovani, mendorong penguatan pengawasan pengelolaan dana desa melalui peran Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran di tingkat desa. Dalam safari Ramadannya di Lampung Selatan, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Reda Mantovani, melakukan optimalisasi program jaga desa bersama DPC Apetnas Kabupaten setempat. Reda menjelaskan program jaga desa yang terintegrasi dengan sistem keuangan desa atau Siskedes diharapkan mampu meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran desa. Kegiatan ini juga menjadi momen untuk memberdayakan Badan Permusyawaratan Desa agar lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan desa. Dengan terhubungnya aplikasi Jaga Desa dan Siskedes, BPD diharapkan dapat melakukan cross-check terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan desa secara nyata di lapangan. Menurut Reda, peran BPD sangat penting untuk memastikan laporan penggunaan anggaran sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia menyebut sebagai contoh potensi penyimpangan yang kerap terjadi, seperti laporan pembangunan jalan desa yang tercatat 100 meter, namun pada kenyataannya hanya 50 meter. Meski demikian, Kejaksaan menegaskan pendekatan yang diutamakan adalah pencegahan dan pembinaan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam laporan pengelolaan dana desa. Karena sistem keuangan desa dalam Siskedes yang sudah terhubung dengan aplikasi Jaga Desa, itu kita pada saat ini mengumpulkan BPD dalam rangka tadi untuk memberdayakan BPD untuk mendukung ya, pengawasannya dalam hal meng-cross-check, mengecek laporan pertanggungjawaban keuangan itu secara real. Apakah memang yang dipertanggungjawabkan melalui angka-angka dalam sistem keuangan desa itu benar adanya atau tidak, maka perlunya peran dari Badan Permusyawaratan Desa. Sementara Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyatakan program yang digagas Kejaksaan akan menjadi panduan bagi organisasi BPD dalam menjalankan program kerja di wilayah Lampung Selatan. Sebagai bagian dari upaya menekan praktik korupsi di tingkat desa. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Apetnas Aditya Yusma Perdana menyatakan, BPD memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi pengelolaan dana desa. Kalau dalam masyarakat tentu ya, kita juga sekarang tahun 2026 meluncurkan program yang namanya Lamsel Detik, bebas transaksi ilegal dan korupsi. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menurunkan angka korupsi, khususnya di wilayah pedesaan yang ada di kota. Melalui program Jaga Desa diharapkan Badan Permusyawaratan Desa semakin aktif mengawasi penggunaan anggaran sehingga pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. Jelang arus mudik Lebaran 2026, Otoritas Bandara Wilayah 1 Soekarno-Hatta siapkan posko terpadu angkutan Lebaran. Selama periode tersebut, Bandara Soekarno-Hatta diprediksi akan melayani hingga 3 juta penumpang. Posko terpadu angkutan Lebaran 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang dibentuk sesuai arahan Kementerian Perhubungan. Tujuannya tak lain adalah untuk memantau dan mengkoordinasikan pelayanan penerbangan selama periode Lebaran.
Poskonya kita laksanakan selama 18 hari sesuai arahan dari Kementerian Perhubungan mulai tanggal 13 Maret hari ini sampai nanti tanggal 30 Maret. Otoritas Bandara Soekarno-Hatta memperkirakan total pergerakan penumpang selama masa Lebaran capai sekitar 3 juta orang. Nilai ini meningkat 2 hingga 3% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pergerakan pesawat diprediksi mencapai lebih dari 20.000 penerbangan, baik domestik maupun internasional. Puncak pergerakan penumpang diperkirakan terjadi dalam 2 gelombang, yakni pada tanggal 14 Maret serta 18 atau 19 Maret 2026. Mengantisipasi lonjakan tersebut, lebih dari 15.000 personel dari berbagai instansi telah disiagakan. Pengawasan terhadap kelayakan pesawat, pelayanan bandara, serta kesiapan sarana dan prasarana juga telah dilakukan sebelumnya. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan kembali dipadati para pemudik asal Nunukan, Kalimantan Utara. Mereka tiba dengan sanak keluarga untuk kembali ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran bersama. Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan kembali dipadati pemudik. Sebanyak 1.700 pemudik datang dari Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara. Untuk menghindari penumpukan penumpang, sejumlah personil pengamanan dikerahkan. Mau kemana Ibu? Di Sulawesi Barat, orang tua. Oh, jenguk orang tua. Ini berapa lama Bu akhirnya balik lagi lihat orang tua? Kami di Malaysia ada 10 tahun, tapi 5 kali sudah balik. Nah, sekarang mau berakhir sama orang tua. Nah, ini dengan siapa saja ini yang datang? Sama keluarga semua, Oh, sama. anak, mantu, cucu, sepupu-sepupu semua. Oh, Lonjakan penumpang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare diprediksi akan terus meningkat hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sepekan jelang Lebaran, stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat mulai ramai pemudik yang memilih pulang kampung lebih awal. Para calon pemudik ramai memadati stasiun Pasar Senen. Mereka memilih berangkat lebih awal dengan berbagai pertimbangan. Mulai dari hindari kemacetan hingga memastikan tiket transportasi tersedia. Meski mayoritas karyawan belum cuti bersama, namun sebagian anak sekolah sudah mulai libur. Mudik kereta ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur diprediksi akan terus meningkat mulai akhir pekan besok hingga sehari sebelum Lebaran.